Shalom, Tuhan memberkati. Tentang keselamatan itu bukan karena dia mengikuti hukum Taurat, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita nikmati kuasa Tuhan yang membuat kita kuat seperti Raja Wali yang akan mengatasi setiap hidup kita. Haleluya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, Tuhan Yesus Allah kami yang ada dalam surga. Oh haleluya Tuhan, berkati pelayan-pelayanmu, jemaatmu semuanya Tuhan, yang Kau berkati satu persatu. Haleluya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati pemimpin pujian serta pemain musik yang Kau persatukan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, kami juga berdoa untuk pembawa firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu, haleluya, sehingga firman-Mu Engkau taburkan dan dapat masuk ke dalam relung hati kami masing-masing, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur ibadah online hari ini Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan, dan terakhir. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Kita mau belajar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kita mau persembahkan bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik, Kau mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Semangat hatimu, Yesus, Kau sungguh baik, nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu
sungguh baik dalam hidup kami Tuhan, dan selama-lamanya baik untuk kami. Maka malam hari ini Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau, karena Engkau baik selama-lamanya untuk kami. Umat Tuhan yang siap lebih lagi memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Siap bersorak bagi Tuhan? Allah kita baik, amin. Mari lebih lagi kita masuk dalam gerbangnya, bersyukur karena atas kebaikannya. Masuk gerbangnya dengan penuh rasa syukur.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan kita, Ya pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah dengan senap hati angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan, amin. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus yang mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menikmati firman Tuhan. Kita mau belajar kasih-Nya lewat firman Tuhan. Mari kita nikmati kuasa Tuhan yang membuat kita kuat seperti Raja Wali yang akan mengatasi setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Kau membawaku terbang seperti Raja Wali Tuhan. melewati badai langit. Kami akan mengatas setiap badai. Kami akan mengatasi setiap persoalan hidup kami. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
seperti badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Haleluya. Kau mengerti persoalanku Tuhan, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Katakan kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online maupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari Korintus ke Galatia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau izinkan kami untuk belajar firman-Mu dari kitab-kitab pemberian-Mu, dari fatsal-fatsal yang kami pelajari, supaya kami makin mengerti bahwa penyertaan-Mu, perhatian-Mu terhadap orang percaya luar biasa. Termasuk hari ini Kau izinkan kami untuk membuka kitab Galatia, supaya kita mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai di kitab Galatia. Kitab Galatia ini ditulis kira-kira tahun 53 sampai tahun 56 Masehi. Jadi sesudah Yesus lahir disebut tahun Masehi, kira-kira tahun 33 Yesus disalib dan kelanjutannya merupakan perjalanan kekristenan. Tahun 53 sampai tahun 56 Rasul Paulus menulis kitab ini kepada jemaat yang berada di Galatia. Tujuannya apa? Tujuannya ialah Galatia pada waktu itu diserang dengan pengajaran-pengajaran palsu. Keselamatan diajarkan sesuai dengan apa yang mereka tahu, guru-guru yang ada di saat itu. Maka Rasul Paulus masuk dengan surat-suratnya memberikan pelajaran tentang keselamatan yang benar. Nah, Rasul Paulus mengawali di Galatia itu
di kitabnya yang berada di Galatia itu mengatakan bahwa dia adalah rasul Allah. Bukan rasul yang dibentuk, yang terbentuk oleh murid-murid Tuhan. Rasul Paulus belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia ditangkap oleh Tuhan. Melalui satu perjalanan yang luar biasa, dia akan pergi ke Damaskus. Dia sudah membawa surat dari imam untuk mencerai-beraikan kekristenan, bahkan bila perlu membunuh mereka. Tetapi dalam perjalanan itu Tuhan tangkap Paulus. Tuhan berikan pelajaran kepada Paulus dan akhirnya Paulus menjadi rasulnya orang-orang non-Yahudi. Maka Rasul Paulus banyak dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Galatia, ke Efesus dan sebagainya. Jadi Rasul Paulus menginjil, menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bukan Yahudi. Saat itu orang-orang Yahudi juga kepingin membuat orang-orang di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia itu percaya pada Taurat dan dia selamat kalau dia percaya pada Taurat. Rasul Paulus mengatakan, bukan. Keselamatan itu terjadi kalau orang itu percaya pada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit dari kubur, dan dia memberikan anugerah keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus. Karena dia merasa Rasul Paulus membawa ajaran baru, membawa ajaran yang tidak seperti Taurat. Memang demikian. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian yang ditulis oleh Allah melalui rasulnya, melalui murid-muridnya tentang keselamatan itu bukan karena dia mengikuti hukum Taurat, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di Galatia ini banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Paulus. Tetapi karena kegigihan Paulus, mereka sedikit demi sedikit, satu persatu, mereka mulai percaya. Orang yang percaya pada Kristus harus memiliki iman. Kepercayaannya itu dipertebal menjadi iman percaya yang kuat. Percaya terhadap Yesus Kristus dan percaya pada firman-Nya. Demikian juga kita saat ini. Kita harus percaya pada Yesus Kristus dengan memiliki iman yang kuat bahwa iman ini merupakan kekuatan tersendiri yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, jadi perjanjian baru ini penting sekali. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kita harus percaya pada Alkitab. Kita harus percaya pada perjanjian baru yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang percaya. Nah, Galatia itu mana? Galatia itu ada di wilayah Turki. Sekarang ini Galatia itu ada di Turki. Dan kitab atau ajaran atau surat yang diberikan Rasul Paulus itu dikumpulkan menjadi satu surat tersendiri. Surat apa? Galatia. Sehingga nanti kalau kita mulai belajar dari kitab Galatia pasal 1, Galatia pasal 2 dan selanjutnya, itu merupakan pelajaran pokok kehidupan berjemaat yang ada di Galatia. Dan itu juga merupakan pelajaran pokok
kepada kita orang-orang yang cinta Tuhan. Belajar pada firman-Nya sehingga satu fatsal demi fatsal yang lain ada hal-hal yang tercatat penting yang harus kita pelajari agar kita dapat menjadi murid Tuhan yang terus disempurnakan. Nah, jadi kitab Galatia ini diberikan kepada orang-orang Galatia dari suku bangsa Keltik. Ya, jadi orang Galatia itu dari suku bangsa Keltik yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Jadi suku bangsa Keltik itu tinggal di Asia Kecil, lalu dia berada di pindah ke beberapa orang pindah ke Galatia. Nah, disitulah pelajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, sesudah pelajaran itu diberikan, mulai timbul pertanyaan. Pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Ya, bagaimana kamu mengatakan orang itu selamat? Bukankah Taurat Musa mengajarkan yang demikian? Mereka adu argumentasi dengan orang-orang Galatia. Dan orang Galatia mengatakan bahwa kami mendapatkan pelajaran yang lebih simpel, yang lebih mudah dengan percaya pada Kristus. Kami menerima keselamatan. Dengan percaya pada Kristus, kami mendapat pelajaran kasih karunia. Dengan percaya pada Kristus, iman percaya kami makin timbul. Nah, jadi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Allah yang sudah jauh itu didekatkan dengan percaya pada Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi tetap menantangnya. Ya, itulah kesulitan. Kesulitan dalam penginjilan adalah banyak orang yang merecoi. Kalau bisa penginjilan itu harus tutup. Kalau bisa penginjilan itu tidak perlu dilaksanakan. Padahal penginjilan merupakan perintah dari Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya Rasul Paulus, bukan muridnya Petrus, tetapi menjadi murid Kristus. Dan kesulitan yang kedua adalah kalau sudah terjadi ada jemaat di situ, banyak pelajaran-pelajaran palsu mulai berseliweran, banyak ajaran-ajaran yang mulai berseliweran. Oleh sebab itu, mari kita percaya pada Kristus dan berpegang pada firman Tuhan. Sebab kalau kita percaya pada Kristus dan percaya pada firman Tuhan, hidup kita makin dimurnikan. Hidup kita makin ngerti mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau Rasul Paulus sudah pergi ke Galatia, sudah membawa jiwa-jiwa orang Galatia, bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu akan berpangku tangan, berdiam diri tanpa mengajarkan keselamatan? Atau mari kita jadi para penginjil. Walaupun sukar, tapi Allah di pihak kita. Dan Allah memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati pelajaran Galatia di saat ini. Kau telah memberikan latar belakang Galatia supaya kami makin ngerti bahwa penginjilan harus kami lakukan dan nama Kristus harus kami tegakkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Allah, sebelum kita selesai, sebelum kita meninggalkan satu dengan yang lain, mari kita dengar pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa
di zaman new normal ini Indonesia bebas COVID, tetapi karena kemarau panjang, maka bijaksanalah dengan memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, anak sekolah Minggu, Minggu jam 9 ibadah umum, Minggu jam selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda remaja. Lalu hari Selasa sore jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab seperti ini. Hari Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan juga ibadah cabang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum ikut, mari kita ikut. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang belum beribadah di tempat lain. Kami buka pintu supaya Bapak Ibu dapat bersama dengan kami belajar firman Tuhan. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya, jamah Tuhan, dengan urapan khusus sehingga anak kami dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Dia dapat berdiri, dia dapat berjalan, dia dapat berbicara, dia dapat bersaksi tentang kebaikan. Demikian juga kami berdoa untuk Arin yang Engkau telah jamah tumor di dadanya. Dan saat ini Arin membutuhkan kekuatan tulang-tulangnya. Sehingga Arin dapat berdiri, Arin dapat berjalan, Arin juga dapat bersaksi. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki-kakinya sehingga dapat beraktivitas lebih hebat lagi. Kami berdoa untuk Ibu Linda dan juga Ibu Setio Purnomo. Jamah Tuhan, sehingga kedua ibu kami ini disembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sutrisno, kau juga jamah cuci darah. Engkau berikan semangat sehingga Pak Petrus Sutrisno dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Sugito, untuk Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Sriono, untuk Ibu Petrus Sutrisno. Mereka membutuhkan kekuatan baru. Kau telah jamah, Kau telah sembuhkan, dan saat ini pulihkan dengan kekuatan pemberian. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun tangan kasih-Mu akan menyertai kami dan membuka tingkap-tingkap langit untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah
sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.